Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widiawati dengan NIM 2011344. Saya dari kelas HSB semester 5. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Namun sebelum menjelaskan tentang perusahaan perseorangan, saya akan menjelaskan lebih dulu apa sih badan hukum dan badan usaha. Badan usaha adalah suatu kumpulan yang dimana bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan badan hukum ialah penunjang autentik dalam hukum guna memperoleh hak dan kewajiban bagi setiap manusia. Dan perusahaan merupakan suatu wadah untuk berbisnis produksi dari suatu usaha yang dimana dalam usaha tersebut memiliki satu unit atau lebih. Faktor apa saja sih yang menentukan jenis badan usaha? Yang pertama, dilihat jenis usahanya. Kedua, jangkauan pemasaran luas. Ketiga, adanya modal untuk memulai suatu usaha. Yang keempat, kinerja standar yang sistematik. Kelima, adanya resiko yang rentan naik turun. Keenam, izin waktu operasional yang berjalan. Dan yang ketujuh, laba yang sudah diperhitungkan. Jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama dari segi jumlah pemilik, yaitu ada perusahaan perseorangan dan ada perusahaan persekutuan. Nah, yang kedua dari status pemiliknya. Yang pertama perusahaan milik swasta dan yang kedua perusahaan milik negara. Nah, yang ketiga dari segi bentuk hukum sendiri, yaitu ada badan usaha yang berbentuk badan hukum dan juga ada badan usaha bukan badan. Saya jelaskan di sini, saya akan menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis badan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik jenis usaha ini tidak hanya mengambil keuntungan sendiri, tetapi juga bertanggung jawab penuh apabila mengalami kerugian. Perusahaan perseorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung, contohnya yaitu pemerintah. Perusahaan perseorangan biasanya dioperasikan dengan alat produksi dan teknologi yang cukup sederhana. Selain itu, modal yang dibutuhkan dalam proses produksi cukup kecil sehingga jumlah produk yang dihasilkan sedikit. Bahkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pun tidaklah banyak. Meskipun begitu, jenis usaha perseorangan ini juga bisa menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit jika sang pemilik usaha dapat menjalankan dan mengelola bisnisnya dengan baik. Karena perusahaan dikelola dan diawasi oleh satu orang saja, pemilik atau pengelola usaha tersebut akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaannya tanpa perlu membagikannya kepada orang lain. Namun, kekurangannya adalah pemilik perusahaan perseorangan mau tidak mau harus menanggung resiko yang akan muncul dalam kegiatan usahanya. Apa aja sih ciri-ciri perusahaan perseorangan? Yang pertama itu proses pembentukan cukup mudah. Yang kedua, pemilik perusahaan adalah perseorangan. Yang ketiga, modal tidak terlalu besar dan melibatkan aset pribadi. Yang keempat, sistem atau cara mengelolanya cukup sederhana. Yang kelima, tugas serta tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang keenam, keberlanjutan usaha tergantung pada pemiliknya. Yang ketujuh, nilai tambah atau nilai penjualannya relatif kecil. Yang kedelapan, perusahaan perseorangan bisa ditransfer kapan saja. Nah, itu adalah
ciri-ciri dari perusahaan perseorangan. Adapun jenis perusahaan perseorangan yaitu perusahaan perseorangan berlisensi. Perusahaan perseorangan berlisensi merupakan jenis perusahaan perseorangan yang memiliki izin dari pihak berwenang untuk bisa beroperasi. Perusahaan yang sudah berlisensi biasanya memiliki sertifikat, pendaftaran bisnis, surat izin usaha, perdagangan, izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, dan sebagainya. Perusahaan perseorangan tanpa izin, yaitu perusahaan perseorangan tanpa izin adalah jenis perusahaan perseorangan yang tidak mau atau belum mempunyai izin dari pihak berwenang. Contohnya seperti kios, dagang kaki lima, dan sebagainya. Nah, contoh perusahaan perseorangan saya akan memberi contoh yaitu dari usaha perdagangan. Usaha dagang mungkin menjadi jenis perusahaan perseorangan yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis usaha ini adalah kegiatan jual beli barang yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Jenis usaha ini sangat bisa dilakukan secara perseorangan. Jika ingin memulai usaha dengan modal yang kecil, jenis usaha perseorangan ini juga bisa dilakukan oleh siapapun tanpa keahlian khusus. Contoh perusahaan perseorangan dalam bidang usaha dagang yaitu pengecer, penjual agen, dropshipping atau reseller, dan yang terakhir yaitu seperti warteg. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang warteg. Mungkin dari kalian tidak asing lagi dengan istilah warteg, karena warteg ini sudah menyebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tapi apakah kalian tahu warteg itu apa? Dan bagaimana sih sejarah dari warteg itu sehingga menyebar secara luas? Di video ini saya akan menjelaskan apa sih warteg dan bagaimana sejarahnya. Warung Tegal atau warteg adalah tempat makan yang sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Menu bervariasi dengan harga bersahabat. Kita sudah bisa kenyang, tapi apakah kalian tahu bagaimana sejarah warteg dan kok bisa warung makan ini bisa tersebar di mana-mana? Sebenarnya ada banyak versi tertentu sejarah warteg, akan tetapi versi yang paling populer menyebutkan warteg mulai memasyarakat di tahun 1950 sampai 1960-an ketika Soekarno merancang pembangunan besar-besaran di Jakarta dengan proyek Mercusuar. Pembangunan ini membutuhkan banyak tenaga kasar dan banyak orang Jawa yang merantau ke Jakarta untuk menjadi kuli bangunan. Lalu muncullah tokoh bernama Mbah Bergas. Dia pertama kali memprovokasikan warga Tegal, terutama Desa Sidokaton, Desa Sidapurna, dan Desa Kradon untuk merantau ke Jakarta. Fenomena migrasi ini dimanfaatkan warga Tegal dengan membawa istri-istri mereka untuk menjual nasi ponggol yang murah meriah buat makan buruh. Seiring waktu, kepopuleran mereka bertambah. Mereka mendirikan warung 3x3 meter di lokasi proyek dengan menu yang lebih beragam. Warteg disukai warga Jakarta dan terus berkembang hingga ke seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Hingga kini, warteg sudah terkenal sebagai UMKM yang berjasa memberi asupan gizi yang layak kepada mahasiswa, karyawan, buruh kasar, dan berbagai lapisan masyarakat. Stone Cargill pernah berkata, sukses bukan akhir, kegagalan adalah hal yang biasa. Yang paling penting adalah bangkit untuk melanjutkan perjuangan. Itu mungkin sedikit motivasi dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.